Allah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Gunung Kelut via Larpang. Kali ini kita sudah masuk ke part 3 atau part jalan kaki ya. Jadi pada part ini kita akan bercerita perjalanan dari pos 0 atau pintu rimba Gunung Gede menuju camp area Puncak Gajah Mungkur, kurang lebih seperti ini gambar petanya. Kita langsung lanjut ke versi manusia. Nanti untuk animasi 3D-nya kita sempil-sempilkan di antara video manusia ya. Jadi pada pendakian kali ini kita mendaki berdua dengan senior saya Suhu dari Blitar. Beliau juga punya channel YouTube. Ini Pak Dika yang pakaiannya berwarna orange menyala ini. Menyala Pak Dika. Untuk akunnya Pak Dika ini Pajero Trip 789 Adventure, bisa di subscribe. Banyak info-info penting dari beliau seputar pendakian dan seputar otomotif, ada juga tempat-tempat piknik. Kembali ke review jalur pendakiannya. Ini setelah kita meninggalkan gerbang titik 0, ini jalan langsung menurun ini. Jadi Larpang ini kenal dengan jalur rollingnya. Ini kanan kiri ada pohon-pohon pisang. Nah ini langsung ada plang dan gambar gunung, deretan gunung. Jadi ke depan ini kita akan melewati beberapa puncak gunung, atau Mas Ramu sering menyingkatnya dengan jalur rolling karena kita naik turun gitu. Jalur rolling itu pendakian yang sangat melelahkan karena berangkat sama pulang itu sama capeknya, nggak ada bedanya. Kalau gunung-gunung model tumpeng atau kerucut kayak Semeru atau Sindoro Sumbe gitu kan, atau Slamet lah, itu kan kita naik terus sudah sampai puncak, pulangnya tinggal turun aja, nggak terlalu capek. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Kalau kita ketemu gunung dengan jalur rolling macam ini, itu capeknya 2 kali lipat karena kita dipaksa naik turun, nggak ada bedanya. Ini kita skip, langsung melewati tanjakannya lumayan ekstrim ini. Tanjakan tanah berpasir dengan kemiringan lebih dari 45 derajat.
Ini kita jaga-jaga dulu karena pakai tali jadi harus gantian. Kita coba jalan naik. Ini ya, trik mendaki dengan tali itu tidak boleh bertumpu pada tali, kita harus bertumpu pada tekul dan kaki kita, dimana tangan satu memegang tali tapi bukan menarik ya, jadi cuman sebagai cadangan aja. Kalau misalkan kita kepleset kita baru narik talinya, tapi jangan pernah bertumpu pada tali, apalagi kalau kondisi rame nanti bisa putus talinya. Tapi ini kan kebetulan cuma 2 orang dan nggak tahu sih kuat atau enggak untuk menahan beban 2 orang, tapi Mas kamu memilih untuk ngantri aja biar Pak Deka menyelesaikan naik sampai di ujung tali selesai, baru Mas Ramu jalan di sepanjang tali. Jadi kita menghindari beban tali ditarik berdua. Ini kita belok, jadi di awal trek tanjakan menuju pos 1 ini selain tajam juga dibuat kelak-kelok. Langsung kita skip, ini kita udah sampai di tanjakan terakhir yang cukup ekstrim yang menuju pos 1 Gunung Cilik. Ini Pak Deka udah istirahat, tapi di sini Mas Ramu tidak menemukan plang tulisan pos 1 Gunung Cilik. Cuman ini lahannya datar, memang enak buat istirahat, padahal ini kita salah sangka. Pak Deka mengira ini pos 1, mungkin karena kita sudah diajar tanjakan tadi, jadi mental kita cukup kena, dan begitu melihat tempat datar tuh hawanya pengen istirahat. Tadi kita udah istirahat, makan jeruk dan lain-lain. Kita lanjut lagi jalan ini menuju pos 2, dan ternyata di depan itu nanti kita akan ketemu plang tulisan pos 1 Gunung Cilik ternyata. Jadi kita tadi salah sangka, tempat datar yang tadi dikira pos 1 Gunung Cilik itu ternyata cuman ya tempat datar saja, atau anggap aja itu pos bayangan 1, karena memang di saat di awal-awal pendakian kita itu diajar tanjakan yang cukup miring-miring dengan kontur tanah berpasir itu yang blorot-blorot, itu memang capek secara fisik dan mental. Nah, di awal-awal langsung diajar tanjakan seperti itu, jadi pengen segera menemukan tempat istirahat yang nyaman, dan tadi cukup nyaman sih sebenarnya. Ini kita berjalan di punggungan yang cukup sempit sebenarnya. Ini kalau kanan kiri tidak ada ilalang mungkin awang-awangan, karena ini kanan kiri jurang. Ini kiraan ini lebarnya 1 meter ya. Ini jalan masih agak menanjak ini, tapi tidak se ekstrim tanjakan yang tadi belum pos bayangan. Jadi kita belum sampai di puncak yang pertama seharusnya. Tapi karena di sini Mas Ramu tidak menggunakan peta, jadi ya blank, nggak bisa memperkirakan tempat-tempat.
dan ternyata itu Pak Dika menemukan plang tulisan pos 1 Gunung Cili. Coba kita lihat pelangnya, dan benar sekali itu warna hijau kotak itu dengan tulisan berwarna putih, itu tulisan pos 1 Gunung Cili. Kurang lebih seperti ini animasi 3D-nya dari pos 0 menuju pos 1. Jadi di awal kita langsung turun sebentar, kemudian langsung naik terus sampai pos 1. Nah, disinilah tanjakan ekstrimnya ini. Tadi buat zigzag dengan tanjakan yang lumayan miring dan kontur tanah berpasir. Jadi ya komplit ini. Tanah berpasir itu kalau diinjak itu licin dan berdebu. Tapi kalau hujan malah macet ya. Kalau musim kemarau gini ya selain licin juga berdebu. Jadi harus pakai buff atau masker. Udah sampai pos 1 dan ini lanjut lagi. Tadi ada tulisan pelangnya, tentang lewati pelang. Jadi kita skip untuk situasi istirahat sejenak di pelang tadi, karena memang kita nggak lama istirahatnya di sini. Kita lebih lama istirahat di pos bayangan tadi. Setelah tulisan pelang pos 1 ini, jalanan menurun ya, sesuai tadi di awal kita cerita kalau jalur pelang itu jalur rolling. Jadi setelah naik ketemu pos 1 kita langsung turun. Sebenarnya kalau mau dibikin enak bisa, nggak harus melunjak ke pos 1, tapi dibuat melipir dari samping sana, samping kiri atau samping kanan Mas Ramu itu bisa. Jadi jalannya nggak harus zigzag, harus rolling, tapi dibuat muter melewati ini apa, punggung gunung, nggak harus ke puncaknya. Jadi mirip-mirip di jalur Tekelan itu kan ada beberapa puncak yang sekarang itu tidak kita lewati, tapi kita dibuatkan jalan melipir. Trackpolnya ketukar. Tongkatnya ketukar. Tongkat. Ketukar. Ini kita ketemu turunan yang agak tajam ini. Ini turunan pertama yang tajam pasca pos 1, dan besok kita harus naik ke sini ketika kembali. Jadi itulah kenapa Mas Ramu nggak suka jalur rolling. Di kanan kiri jurang dan kita menurun, karena ke tinggi vegetasi di kanan kiri jalur, jadi tidak terlalu membuat mental down. Cuman kita harus siap fisik aja kalau seperti ini jalannya. Itu Pak Dika menanti di bawah mau ukuran truk, karena Pak Dika tadi salah ngambil truk tuker sama punya Mas Ramu. Ternyata HP
HP-nya Andan ini, HP-nya Mas Ramu udah masuk waktu duhur di daerah Kediri dan sekitarnya. Masih terus menuruni Gunung Cilik. Nanti setelah sampai titik terendah kita akan naik lagi menuju pos 2. Untuk kanan kiri vegetasinya masih sama, ini kelihatannya ini tanaman beranak. Kalau versinya Pak Dika ini bentuknya pohon beranak. Jadi pohon beranak ini kalau sesuai literasi nama latinnya itu Castanopsis acuminatissima. Ciri khas dari pohon beranak ini, dia itu setelah besar itu dia punya anak banyak di sekelilingnya, kemudian dia akan mati dan diganti oleh anak-anaknya itu. Dan kalau dari literasi itu, dia itu malah paling banyak ditemukan di Gunung Muria. Itu dipakai untuk batas gunung atau pagar gunung yang membatasi antara ladang warga dan hutan lindung di kawasan Gunung Muria. Cuman nggak tahu pasti kalau yang di Gunung Kelut ini apakah sama benar beranak yang seperti di Muria atau enggak, karena selama Mas Ramu mendaki Muria itu kurang memperhatikan tanamannya, berbeda dengan Pak Dika ini yang pemerhati tanaman juga. Kalau menurut literasi memang pohon beranak ini secara geografis tersebar di wilayah sekitar Asia atau Asia Tenggara lebih tepatnya. Kita skip langsung ketemu hutan bambu ini. Jadi setelah tadi kita turun, dan ini masih menurun sih sebenarnya, kanan kiri sekarang ketemu hutan bambu atau lebih dikenal sebagai pring betung. Ini bambu besar-besar yang tumbuh di wilayah perbukitan. Itu ciri khas gunung-gunung, ciri khas bambu yang tumbuh di gunung itu biasanya besar-besar diameternya. Kalau selama ini yang Mas Ramu temui yang paling besar itu ada di Gunung Lawu, jalur Singolangu. Itu diameternya sangat besar itu. Mungkin itu bambu terbesar yang sudah Mas Ramu temui. Bukan berarti paling terbesar, bisa jadi di gunung lain ada yang lebih besar, karena kan belum semua gunung Mas Ramu coba. Di beberapa gunung yang Mas Ramu temui ada bambunya ya ini di Kelut ini, terus Lawu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo. Di kawasan Petung Kriono itu Gunung Roko Jembangan dan lain-lain. Tapi yang terbesar itu ada di Gunung Lawu via Singolangu yang sudah Mas Ramu temui. Ini sekarang jalan udah mulai agak nanjak ini, jadi kita ketemu fase rolling yang kedua ini. Masih berjalan di punggungan, di kanan kiri jurang. Jadi di area-area seperti ini malah ada sinyal biasanya. Dan memang tadi Mas Ramu sempat ngecek sinyal, kalian ngecek ada kerjaan atau enggak. Masih ketemu bambu yang besar atau pring petung atau bambu petung, atau nama ilmiahnya Dendrocalamus asper.
Jadi bambu ini tersebar hampir merata di wilayah Indonesia, terutama di dataran-dataran yang lumayan tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan dia sebenarnya juga bisa tumbuh di dataran rendah. Bambu ini juga sangat bermanfaat untuk perairan. Jadi bambu ini biasanya ngantong, dia itu menahan air sifatnya. Jadi biasanya nanti kalau makanya kita sering menemui di sendang-sendang perairan sumber air itu pasti ada bambunya. Jadi selain untuk menahan atau menjaga ketersediaan air, bambu juga bisa menahan erosi. Jadi tanah tidak mudah longsor. Pak di depan ketika nanjak dengan gaya zigzag. Jadi beliau membuat rute zigzag sendiri. Karena beliau menyadari usia dan tenaga. Jadi untuk menghemat tenaga, beliau jalannya agak zigzag walaupun sebenarnya treknya lurus. Ini seperti prinsip fisika. Ketika mobil-mobil atau kendaraan itu harus menanjak ekstrim, biasanya jalan itu dibuat melingkar. Tujuannya yaitu biar tanjaknya tidak terlalu ekstrim sehingga kendaraan-kendaraan bisa kuat menanjak sampai puncak. Begitupun ini manusia juga sama, kita bisa berjalan dengan cara zigzag untuk menghemat tenaga supaya kita tetap bisa berjalan sampai atas. Ini Mas Ramu menemukan kotoran hewan, tapi nggak tahu ini kotoran hewan apa. Kemungkinan sih luwak yang makan biji-bijian. Jadi kita lanjut saja karena di kanan kiri ini nggak ada pohon kopi, jadi ya bukan kopi luwak. Kita skip saja ini, karena jalannya rutenya hampir sama, kondisinya jalan tanah dan naik terus. Kita skip ini, langsung loncat mendekati pos 2 ini. Tanjakan terakhir sebelum sampai pos 2. Jadi treknya sama, jalan berdebu berpasir. Ini tanahnya semi pasir. Dan benar ini kita udah sampai pos 2. Pondok Titik. Langsung kita loncat, kita lihat animasi 3 dimensinya dari Gunung Cilik. Ini tadi kita nurun terus agak datar dikit, kemudian naik terus sampai di Pondok Kelakah pos 2. Dan seperti ini animasi 3D nya. Di pos 2 ini banyak lebah, bukan banyak, ada beberapa lebah yang terbang-terbang di sekitar kita. Ini setelah kita istirahat sejenak, kita lanjut tayamum untuk persiapan sholat zuhur dan sholat asar di jamak qashar. Ini Mas Ramu pakai sarung dan sajadah outdoor, jadi ini sepaket, cukup ringan untuk dibawa. Dan Pak Tika nggak bawa sajadah, dia menggunakan topinya untuk mukanya, pas sedikit. Ada suara nganging-nganging, itu bukan laler tapi
tadi suara tawon yang ada di dekat Sama Pak. HP-nya Mas Ramu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha dan illallah. suara kayak burung dan jangkrik ini juga asli, bukan dubbing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu salah, hayya salah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Jadi ini tadi kita cepatkan waktu sholat, bukan berarti sholatnya cepat ya, tapi sholat ini apa, speed videonya kita cepatkan waktu sholat zuhur dan sholat asar. Sebenarnya lebih baik itu kalau adzan dan iqomah sebelum sholat, atau minimal iqomah dulu sebelum sholat, yang seperti Mas Ramu lakukan tadi. Kita iqomah, kemudian Pak Dika memimpin sholat berjamaah untuk qashar zuhur dan qashar asar ya. Jadi kita zikir sejenak, kemudian langsung packing. Ini nyamuknya guys, ini nyamuk untuk tawon guys, lebah. itu tadi lebah ya, bukan tawon. Bedanya tawon dan lebah itu adalah, kalau lebah itu berkoloni dan dia menghasilkan madu. Kalau tawon itu tidak menghasilkan madu. Tawon itu salah satu makanannya ya lebah, dia memangsa lebah. Tapi kalau tawonnya itu apes, dia juga akan diserang oleh lebah. Diserangnya itu dikeroyok gitu, kemudian dibunuh dan dimakan juga. Ini kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3. Ini langsung nanjak, nggak ada turunan. Nggak tahu di depan nanti ada turunan atau tidak, tapi kelihatannya sih dari pos 2 ke pos 3 memang full nanjak, kan tipe rollingnya itu dari pos 1 dan pos 3 ke pos 1 ke pos 2 sama pos 3 ke pos 4. Terus dari pos 4 kan ke Jamunggur, dari ke Jamunggur ke puncak tower itu juga rolling, dari puncak tower ke puncak kawah itu juga rolling. Oh ternyata ini kita turun guys, jadi memang dari pos 2 ke pos 3 juga harus rolling ini. Cuman ini turunannya tidak se ekstrim dan sepanjang pos 1 tadi, tidak semiring. Jadi kalau pos 1 Gunung Cilik itu dari arah keberangkatan dan dari arah pos 2 ini sama-sama miringnya, nggak enak ya.
Langsung kita skip ini, kita masih menuruni jalur dari pos 2 menuju pos 3. Di depan nampak ada tanaman-tanaman bambu, jadi ini kita masuk kembali ke kawasan bambu betung atau pering petung. Kanan kiri masih sama, ini jurang. Kita berjalan di punggungan atau jembatan penghubung antara pos 2 menuju pos 3. Nah, ini bambunya. Bambu betung atau pring petung kalau orang Jawa menyebutnya. Ini ada bambu yang malang-malang di jalan, harus pakai mode mungguk-mungguk dikit ini. Kita skip lagi, kita ini masih turun jalan atau jalurnya, ini agak curam ini. Sekarang kita ketemu yang agak curam. Di sini agak terbuka ini sebelah kanan, dan kita baru ketemu ini ada tulisan peringatan awas kanan kiri jurang, padahal dari tadi kita juga sudah melewati jurang kanan kiri kita. Dan ini kita sudah di titik terendah antara pos 2 pos 3. Depan itu sudah tanjakan, berarti kita akan nanjak terus sampai ke pos 3 setelah ini. Gajah Mungkur tuh kelima. Ada 4 puncak. Pokoknya saya cuma lihat angkanya aja. Ini mau naik ketiga. Loh, lah itu tadi pos 2 ya? Ada di sana mau gede nih. Oh, Terus ada pos 1 mang ini cilik. Terus pos 2 mau ibu kelapa. Tapi kita mau depan jadi 4. Kita lanjutkan perjalanan lagi melewati jalur tanjakan menuju pos 3. dan yang lewat ini tuh berapa tuh ya? Ikan malah pasir. Hah? Ceritanya bang ikan malah pasir. Oh, biasanya karena pasir ya? Ya, betul. Kita lanjutkan perjalanan lagi naik menuju pos 3. Ini jalannya sempit ya, kanan kiri jurang. Cuman ini kita ketutup vegetasi ilalang kanan kiri, jadi tidak terlalu awang-awangan untuk apalagi kalau untuk orang yang menderita fobia ketinggian pasti sudah terdek ini dengkulnya lewat sini. Itu di belakang nampak kayak bukit, itu adalah pos 1 tadi, pos 1 Gunung Cilik itu yang di belakang Mas Ramu. Sekarang Mas Ramu nanjak, langsung kita skip. Kita ketemu trek tali dengan tanjakan yang lumayan curam ini. Depan itu Kak Dika masih mengabadikan pemandangan air terjun. Jadi salah satu keunikan dari jalur lapang ini adalah kita bisa melihat air terjun di pinggir jalurnya dari pos 2 menuju pos 3 ini. Ini agak lumayan ekstrim kemiringannya, hampir 90 ini.
agak kerepotan juga ini, main sambil megang trackball dan megang kamera. Ini udah sampai puncak Pak? Belum, itu juga nih. Terus ayo. Oh, ini masih naik lagi. Alhamdulillah udah sampai puncak itu. Ke puncak 4. Ini cuma puncak itu. Ini biar atur dulu. Wah, mana Pak? Harusnya. Itu kasih dua harusnya itu kelihatan. Oh iya. Keren. Capeknya kelihatan itu. Dari sini tampak air terjun yang indah di depan sana, di sela-sela bukit itu sebenarnya, cuman dari kamera Mas Ramu ini tidak terlihat. Bukan tidak terlihat sih, karena memang Mas Ramu waktu itu agak malas mengabadikannya untuk ngezoom gitu. Mas Ramu pikirnya akan kelihatan, ternyata enggak kelihatan. Ini setelah dilihat di video hasil jadinya, agak menyesal sih sebenarnya, tapi ya sudah terlanjur putar wah seperti itu. Kalau Pak Dika tadi kan langsung ngecek pakai HP, jadi kelihatan, bisa nampak kelihatan atau enggak gitu. Kalau Mas Ramu kan ini pakai Insta360, pikirnya ya bakal kelihatan, ternyata tidak kelihatan. Setelah di tempat spot air terjun view, kita turun lagi ini ternyata. Jadi rolling tapi di luar puncak ini. Nah, sekarang menuruni apa ini, puncak Bayangan 3, anggap aja seperti itu. Dan kanan kiri masih jurang, cuman di sini lebih terbuka dibandingkan dari pos 1 menuju pos 2 tadi. Vegetasinya agak rapat, kali ini sudah agak terbuka, kelihatan bukit-bukit atau kontur perbukitan di Gunung Kelut ini. Di kanan kiri kita lebih kelihatan jelas. Di turunannya kita lanjutkan ke bagian yang sudah nanjak ini. Nah, ini nanjak dan tanjaknya agak panjang ini, berarti dari turunan titik terendah setelah pos air terjun ini nanjak full dengan jalur pasir burasot. Kalau di sini agak lebar, jadi agak aman apabila simpangan dengan pendaki yang dari arah berlawanan. Berbeda dengan jalur ini kita Mas Ramu barusan ke Blorot ini. Jadi banyak naik 2 langkah turun 1 langkah, atau naik 3 langkah turun 1 langkah, karena pasirnya ke ini brosot itu. Untuk vegetasinya masih sama, ini tanaman apa nggak tahu. Kalau Pak Dika nyebutnya tanaman beranak atau peranak, kalau istilah bahasa Indonesianya tanaman peranak. Panjangnya lumayan ini, jadi ini selain miring dan licin ya, kita harus merambat-rambat seperti ini, megang-megang tanaman, dan untungnya kita juga bawa trackball yang agak membantu. Cuman karena tangan kiri Mas Ramu ini harus megang kamera, jadi ya seperti ini jalannya, agak kerepotan.
kita skip saja tanjakannya, langsung ketemu pos 3. Itu di depan sudah nampak tulisan putih dengan background warna biru, kali ini biru atau hijau, oh hijau, hijau kebiruan, pos 3 Anggrungan. Kita istirahat dulu di sini sambil nunggu Pak Deka nyampe pos 3. Animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Dari pos 2 kita turun, kemudian naik sampai puncak 1 Bayangan, turun lagi. Nah, di sini, nah ini adalah aliran air terjunnya yang tadi. Air terjunnya di sini, dan ini aliran sungainya. Di puncak ini depan itu kelihatan air terjun tadi. Jalan lagi animasi 3D-nya. Nah, di puncak inilah tadi kelihatan air terjunnya. Turun sebentar, kemudian nanjak terus sampai pos 3 Anggrungan. Di 3 Anggrungan. Kita lanjutkan perjalanan lagi setelah tadi kita bikin full time di pos 3 dan istirahat ke Pak Deka. Kita lanjutkan perjalanan menuju pos 4. Jalanan masih sama, modelnya punggungan. Ini kita turun sedikit, enggak turun, ini naik lah. Jadi dari pos 3 menuju pos 4 ini enggak ada turunan, langsung nanjak terus. Cuman nanjaknya ini di awal-awal agak landai, nanjak manja lah. Dengan model punggungan yang masih sama, kanan kiri jurang. Kali ini vegetasinya bukan rerumputan di kanan kiri, tapi pohon-pohon merana, dan agak sempit ini jalannya. Jadi kalau papasan harus hati-hati. Tanjanya agak landai dengan kanan kiri pohon merana, dan di sini tanahnya jalurnya masih tanah ya, belum tanah berpasir, jadi masih aman ini. Kita skip saja tanjakannya, nanti sampai ketemu tanjakan yang agak beda. Nanti kalau ada POV yang baru akan Mas Ramu shoot dan sampaikan keterangannya. Ini kita udah sampai pos 4. Sebenarnya tadi ada tanjakan yang lumayan melelahkan ini menuju pos 4 karena full pasir dan panjang, seperti ketika menuju pos 3. Cuman tadi Mas Ramu lupa nyoting itu tadi arahnya dari sana. Ini kita udah nyampe pos 4. Kita istirahat dulu sambil nunggu Pak Deka. Untuk tampilan animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Yang tidak syuting tadi bisa lihat ini datar yang pertama tadi. Nah, dari sini tanjakannya mulai melelahkan ini sampai pos 4 karena kemiringannya bertambah dan tekstur tanahnya berpasir. Dan sayang sekali Mas Ramu tidak sempat mengabadikannya walaupun sebentar. Sudah sampai pos 4 Ngemplahan. Ini di pos 4 ini kita istirahat cukup lama sambil nunggu Pak Deka nyampe pos 4. Dari pos 4 ini nampak kita harus turun lagi. Kita akan melakukan rolling yang terakhir. Ini turun kemudian naik menuju camp area Puncak Kejamunggur. Nah, lebih seperti ini, dan kita lanjutkan ke video Malaysianya. Setelah Pak Deka nyampe pos 4 dan kita istirahat ngobrol-ngobrol sejenak, kita lanjutkan perjalanan menuju pos terakhir atau camp area Gajah Mungkur.
vegetasinya masih sama, treknya masih sama dengan kontur tanah berpasir. Kita harus turun dulu ini karena kita mengikuti atau menjalani rolling yang terakhir sesuai video animasi 3 dimensi sebelum ini. Jadi dari pos 4 ini kita turun sejenak, turun nanti pas pengkolan langsung nanjak, tanjakan terakhir yang harus kita lalui dalam perjalanan hari ini. Di depan nampak matahari sudah mulai tenggelam. Ini anginnya dari pos 4 ini kerasa kencang, ini mulai kencang, suaranya buruk dan terdengar jelas di lembah sebelah kiri Mas Ramu sana. Dan memang sepanjang malam itu kita diterpa angin, full angin pada malam harinya. Santol. Tuh Pak Dika masih action beliau mengabadikan jalur menggunakan HP. Itu kalau istilahnya Lancer tua tapi roso, masih besar juga petualangnya, dan beliau modelnya sebagai selama ini pendaki yang lebih suka solo atau sendiri. Jarang beliau mendaki dengan teman atau bergerombol atau berombongan banyak orang, sangat jarang. Bisa dilihat di channel beliau Pak Jiru. Ini masih terus turun ini jalannya dan agak sempit, kanan kiri jurang. Jadi sebenarnya dari pos 1 sampai puncak Kejamukur ini kita melewati jalur seperti ini, jalur tikungan yang kanan kiri jurang. Cuman karena vegetasinya agak rapat, jadi kita nggak terlalu was-was atau awang-awangan istilah Jawanya. Kita udah sampai di titik terendah. Sebelum menanjak lagi, kita pendekkan dulu trek pullnya. Ini sekarang kita sudah menemukan tanjakan setelah tadi turunan, dan di sini jalurnya berpasir dan berbatu. Jadi ini semakin licin di sini jalurnya. Kanan kiri masih jurang dan sebelah kanan nampak matahari menemani kita dengan cahayanya yang kuning keemasan menuju senja. Dan tanjanya tambah miring ini dan licin. Licinnya bukan licin kayak tanah drop itu, tapi ini pasir berkerikil yang brosot gitu. Kita skip aja, ini masih panjang seperti ini jalurnya.
biar nggak bosen. Ini kita skip langsung ketemu jalur tali dengan kontur tanah berpasir dan berbatu yang masih sama. Ini sebenarnya agak panjang talinya, cuman ini Mas Ramu ambil yang mendekati puncak saja. Kurang lebih seperti ini kondisinya dengan trek pasir berbatu dan dikasih tali pengaman di sebelah kiri. Vegetasinya agak berkurang di sini, lebih dominan ilalang, dan di depan itu nampak ada bendera berkibar-kibar. Kemungkinan di depan itu adalah puncak Kejamkur yang kita tuju. Kita lewat kanan menghindari jalan pasir, kita injak-injak rumput saja dengan harapan tidak selicin kalau kita menginjak full pasir dan batu. Angin masih kencang, ini kita sampai camp area disambut dengan angin, dan topi harus dilepas ini karena Mas Ramu takut topinya terbang, karena pernah kejadian topi terbang di Gunung Wilis waktu mendaki Gunung Wilis via Kare lintas Pulau Sari turun Desa Seran. Nah itu benderanya berkibar-kibar dan nampak ada plang di samping bendera, dan alhamdulillah nyampe juga di puncak Kejamkur, tempat tujuan kita hari ini, mendirikan tenda dan beristirahat. Ini plangnya kececer di bawah, ini benderanya sobek, berarti kemungkinan di sini sering angin hingga benderanya sampai sobek. Sampai di sini dulu part pendakian Gunung Kelut kali ini, part dari pos 0 sampai camp area Kejamkur. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya dari Gunung Kelut, yaitu part camp area menuju puncak kawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.